Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Halo teman-teman, masih bersama Samjo Gubruk di channel saya. Jadi gini teman-teman, ada nih kawan aku, namanya lupa sih aku namanya. Nanti kita tanya aja langsung. Dia nih pengen tahu tentang kota kelahiran saya. Katanya kota kelahiran dia ya udah banyak yang bahas. Katanya kotaku itu kurang terkenal. Kita hadirkan dia untuk kali ini untuk tanya-tanya tentang kota kelahiran saya. Di mana, oke? Perkenalkan, orang yang tak ganteng ini namanya Kunjan Wiranto guys. Jadi emang penasaran nih, kalau kota kelahiran awak nih kan di Santar lo banyak yang bahas nih. Nah, dan gak penting juga sih dibahas, udah banyak yang bahas kan gitu. Mana kalau kita tanya-tanya lah kota kelahiran dari Samjo Gubruk ini kan, katanya menarik katanya. Iya dong, menarik dong. Kota kelahiran gitu sangat menarik. Jadi pertanyaan pertama nih bang, kita udah selayak nih bang mencintai kota kelahiran kita, Pelagan. Ya itu pasti bang. Nah, jadi abang kenapa lah abang mencintai lah dia bilang itu kota kelahiran abang. Dan abang sebenarnya kota kelahirannya di mana sih? Tadi lupa kita singgung tadi tuh bang. Jadi gini bang, saya itu lahir di kota Tanjung Balai bang. Kota Tanjung Balai ini adalah di Kabupaten Asahan. Jadi kalau abang pernah baca di internet nih, salah satu kota yang terpadat di ASEAN dulunya tahun 2000-an gitu. Nggak salah bang. Ya salah satu tempat masuknya para TKI juga bang, karena dekat dengan Malaysia gitu bang. Ada apa bang berita di balik kota Tanjung Balai yang saya cintai ini bang? Ini dia yang takutnya salah nanya nih kalau orang lain nih saya tanya kan. Katanya Tanjung Balai itu tempat ini ya banyak transaksi narkoba dibilang. Lagian situ juga banyak premanisme gitu. Benar nggak itu informasi kayak gitu bang? Kayak mana gue bilang ya bang? Ya kalau soal kayak gitu ya sebenarnya itu kembali kepada orangnya juga sih bang. Nah, hal-hal yang seperti itu ya yang sampai sekarang ini terus dibasmi sama pihak kepolisian dan juga pemimpin-pemimpin di kota Tanjung Balai dari sebelum-sebelumnya 10 tahun lalu udah selalu dibuat itu bang. Tapi sampai sekarang ini tetap aja itu ada karena ya tau lah bang, pelabuhan kecil di kota Tanjung Balai itu sangat banyak dan itu berdekatan dengan Malaysia. Ya banyak perjumpaan orang itu ya lewat situ. Dari situlah datangnya banyak narkoba itu bang. Jadi kok dibahas soal premanisme bang, ya kalau dibandingkan dengan kota-kota yang lain ya Tanjung Balai itu masih premanisme masih kurang sih bang. Kalau yang saya lihat selama saya lahir di kota Tanjung Balai ya, pasti abang ini menilai kota Tanjung Balai premanisme ini dari pembakaran Viara itu ya bang? Ya kemarin sempat viral kan, kalian mungkin kalian tahu. Kalau nggak kalian tahu berarti kalian gagal teknologi kalian ya. Iya bang, nah, aku juga kebetulan Tanjung Balai itu bang, pas itu kemarin kejadian itu ya sebenarnya itu ya karena permasalahan kecil tapi dibesar-besarkan ya gitu. Kemarin itu mereka membakar itu bang, kalau soal dibilang premanisme ya masih kurang sih premanisme di kota Tanjung Balai, lebih banyak di kota-kota lain sih menurut aku. Setiap kota itu kan wajar pasti ada tingkat kejahatannya. Kejahatan itu bisa kejahatan narkoba, kejahatan premanisme kayak seperti abang bilang tadi. Tapi kenapa sih Tanjung Balai itu harus booming dengan dibilang ya intoleransi dibilang. Kenapa sih malah dibumingkan di Tanjung Balai itu? Nah, gitu. Sampai di internet itu nggak ada yang baik tuh bang. Saya dengar dari tentang Tanjung Balai. Nah, sebenarnya itu bang kembali kepada yang tadi saya bilang itu sebenarnya karena pihak itu nya kemarin makanya Tanjung Balai itu dianggap sebagai kota yang non toleransi. Nah, ya kalau sebenarnya kota Tanjung Balai itu adalah kota yang toleransi kalau kita bisa lihat ya. Seperti saya itu tinggal di daerah ya ada Kristen ada Muslim juga kok bang. Ada juga Cina di tempat kami juga Buddha. Ya kami tetap bersama ya. Sebenarnya itu karena suatu latar belakang Viara dibakar itu menjadi kota Tanjung Balai ini sebuah kota yang intoleransi kata orang ya. Buktinya kami bisa kok tetap merayakan Natal di sana. Orang Buddha pun bisa merayakan apa di sana ya, sampai sekarang itu masih berjalan mah ya. Sebenarnya itu karena acuan pemikiran orang lain aja berpandangan karena Viara dibakar itu ya. Itu sih jadinya kuncinya kota Tanjung Balai dibilang kota yang kurang toleransi bang. Berarti sebelumnya aman-aman aja sih sebenarnya kan. Sebelumnya nggak ada apa-apa kan gitu, karena ada satu masalah dan masalah itu jadi label Tanjung Balai ya. Iya gitu. Semakin penasaran nih awak nih. Apa itu lagi bang? Penasaran tentang apa ini lagi?
Katanya kita harus mencintai katanya tadi sebagai topik di pembicaraan kita. Sebenarnya makna mencintai itu apa sih Bang menurut Abang, mencintai kota kelahiran kita itu? Mencintai itu Bang sebenarnya feedbacknya itu ya kita harus memberikan hati kita sama Ya. kreativitas kita kepada kota kita. Itu sebenarnya menurutku cinta ini. Ya kayak kita mencintai seorang wanita lah Bang. Kita mencintai dia, berarti kita rela memberikan waktu kita rela memberikan uang kita rela bekerja keras untuk menafkahi dia untuk ke depan di masa depan. Ya, seperti itulah kita mencintai juga kota kelahiran kita Bang ya. Menurutku cinta itu ya seperti itu. Aku pengen membangun kota aku menjadi kota yang benar-benar bisa dipandang orang, ya bukan seperti kata orang yang sekarang ini, kota Tanjung Balai kota intoleransi gitu ya. Itu jujur aja itu sangat sakit buat saya sebagai orang kota Tanjung Balai ya. Sekarang ya cara saya mengubah kota itu menjadi kota yang baik kayak mana, itu sih yang saya pikirkan. Itulah arti mencintai bagi saya Bang. Oke, jadi kita nih sebagai generasi muda emang kita punya tugas untuk membangun tempat kelahiran kita sebagai tempat pertama gitu. Jangan kita bicara bangun Indonesia kalau kita nggak membangun dari kota kelahiran kita. Mungkin itu kata-kata yang mau disampaikan menurut saya nih guys ya. Lalu udah apa sih yang atau apa yang sudah telah Abang lakukan atau apa rencana yang Abang lakukan dalam rangka yang Abang bilang tadi, dalam rangka membangun kota kelahiran Abang? Jadi gini Bang, sebenarnya aku mulai mencintai kotaku ini bukan udah kayak SMA Bang. Jadi pas aku baru masuk kuliah, aku sadar kuliah di kota Medan. Aku berpikir mulai maju setelah kuliah, aku mulai banyak ikut organisasi kan. Aku akhirnya apa sih? Aku lihat ini kawan-kawan aku dari kota-kota lain, ada kumpulan organisasinya, kayak IMAS, kayak ada juga banyak lah Bang, itu kayak dari Samosir gitu kan, ada perkumpulan namanya. Jadi aku pengen tuh buat gitu dulu. Ya akhirnya aku cari tahu rupanya ada tuh, cuman untuk yang muslim aja setahu aku Bang kemarin kan, cuman untuk yang Kristen belum ada. Jadi akhirnya aku pengen membangun sebuah organisasi kemarin, namanya Himpunan Mahasiswa Kristen Tanjung Balai seperti itu kan Bang. Ya tapi rupanya aku dengar nih ada nih dulu organisasinya, aku cari siapa dulu pendiri ketua terakhir, akhirnya saya menemukannya, saya akhirnya mendapatkannya, dan akhirnya kami berkumpul bersama sekitar 25 orang Bang, itu anak 15 sama anak 16 itu kemarin. Kami bentuk organisasi itu, kami hidupkan Bali yang udah mati 5 tahun, kami hidupkan Bali bersama-sama, dan saya terpilih ketua Bang. Di situ sebenarnya saya udah senang, kenapa Bang? Karena disitulah saya mulai belajar apa sih yang akan kuberikan untuk kotaku ini, apa sih yang akan kreativitas yang akan ku berikan selama aku kuliah. Banyak loh hal yang pengen ku buat untuk kotaku ini, seperti aksi sosial Bang, seperti aksi-aksi yang ya kita memberikan obat, memberikan buku sama masyarakat terpencil di sekitar pelabuhan sana, yang saya rasa itu masih kurang untuk dalam hal pengetahuan. Ya kita sebagai mahasiswa apa sih ya, cuman yang bisa saya kecewakan sekarang ya itulah Bang, saya hanya bisa menghidupkan organisasi itu ya, tapi saya udah membuat aksi sedikit, yaitu ke panti asuhan, dan juga pernah juga kami membuat juga bersama adik-adik membagi-bagi makanan ke orang-orang miskin yang ada di Kota Tanjung Balai. Kami juga pernah membuat Natal orang Kristen aja, tapi dia mahasiswa Kristen Tanjung Balai juga. Ya salah satu yang membuat saya hal kecil yang bisa akan saya bawa ke depannya menjadi hal besar Bang. Bukan hanya bisa saya buat Natal ya, tapi kalau bisa mahasiswa Tanjung Balai bersatu untuk membuat acara-acara besar yang ada di Kota Tanjung Balai Bang, betulan Tanjung Balai ya. Mahasiswa-mahasiswa seperti mahasiswa muslim dan mahasiswa Kristen bersatu untuk membuat acara itu lebih kreativitas, karena mahasiswa itu punya kreativitas Bang menurutku. Lalu satu hal yang sangat aku kecewakan sih Bang sebenarnya lewat Kota Tanjung Balai ini Bang, selama saya kuliah 4 tahun Bang, ya saya belum pernah lah tuh mendengar ada mahasiswa yang dapat beasiswa dari Kota Tanjung Balai Bang. Nggak ada beasiswa ya? Itu sih yang saya kesalkan, karena banyak kabupaten seperti provinsi Papua, kota Papua aja Bang, itu kan banyak tuh yang kuliah di USUMA Papua itu, ya banyak yang dibiayai sama negara kan Bang. Ya masa sekelas Kota Tanjung Balai yang katanya kota yang ya saya rasa mempunyai dana yang cukup lah, nggak kurang-kurang kali lah, masa nggak bisa membiayai mahasiswanya sekitar atau memberikan beasiswa 10 atau 20 orang aja yang memang betul-betul berprestasi diberikan beasiswa gitu. Menurut Abang cocok nggak sebetulnya? Ya kalau misalnya kotanya pengen maju, ya pemudanya dimajukan dulu dari bidang pendidikan. Itu salah kalau menurut saya itu. Di Siantar aja jujur kami mendapat bantuan gitu kepada pemuda-pemuda yang sedang
menempuh jalur pendidikan baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia? Tempat beasiswa itu ya paling adik-adik SMA, SMP ya, untuk mahasiswa yang memang seharusnya ya, banyak sih mahasiswa Tanjung Balai yang pengen kuliah itu wajib bang. Jadi selanjutnya nih bang, semakin menarik ini ya. Katanya kalau kita ada kekuasaan, kita akan bisa memberikan pengaruh nih. Kan Indonesia kan memang kayak gitu dibilang kan, Indonesia kalau ada jabatan baru ada pengaruh kan gitu. Kalau semisalnya lah nih abang diberikan kekuasaan, diberikan jabatan, apa sih sumbangsi abang kepada Tanjung Balai? Ya kalau aku dikasih jabatan bang untuk membangun kota Tanjung Balai ya, jujur aja ya, satu hal yang ingin saya buat ya, saya pengen menghilangkan nama baik kota Tanjung Balai sebagai kota yang seperti abang bilang tadi, kota yang intoleransi ya. Saya pengen buat kota Tanjung Balai itu kota yang bertoleransi. Lalu yang kedua itu saya pengen buat kota Tanjung Balai itu bang menjadi kota yang suci bang, karena yang saya lihat selama ini bang di kota Tanjung Balai itu banyak nih tempat-tempat kayak hotel-hotel yang jadikan tempat kayak pelacuran gitu bang. Jadi itu sih sebenarnya membuat saya langsung sakit hati sih menengok kota saya semakin lama semakin bobrok gitu. Seperti ada tempat namanya Jati bang, itu ya tempat-tempat seperti itu ya, tempat-tempat banyak orang mabuk dan juga tempat mesum-mesum gitulah bang, bilang ya jujur aja itu membuat saya sangat terluka. Yang kedua, yang ketiga itu saya pengen membuat kota Tanjung Balai ini sebagai kota kreativitas bang, ya seperti kota pariwisata gitu ya. Apa salahnya kapal-kapal di kota Tanjung Balai yang di pinggir-pinggir laut itu kita cat-cat indah kan ya, banyak pun orang pasti akan berkunjung ke Tanjung Balai dan membuat berfoto-foto gitu kan, apalagi orang Tanjung ini gila-gila foto bang kata orang. Nah, banyak kreativitas yang bisa kita buat bang. Lalu ini sih cita-cita saya yang pengen saya bangun dari kota Tanjung Balai. Di kota Tanjung Balai itu bang banyak sekali pemain futsal dan pemain bola yang hebat sebenarnya, tetapi tidak ada klub ataupun orang-orang yang mau turun ke Tanjung Balai untuk mencari-cari posisi-posisi muda dalam sepak bola Indonesia. Ya saya selama dari saya SMP sampai saya kuliah ya, saya terus menonton pertandingan futsal bola ya, saya senang. Ya saya kata untuk kelas masuk PSMS Medan, masuk Persija ya, orang Tanjung Balai itu masih banyak yang layak bang ya. Belum ada orang yang untuk turun ke lapangan seperti dulu. Kalau ingat pelatih timnas Indonesia yang langsung turun ke kampung-kampung untuk melihat itu kan ya, kita butuh orang kayak gitu yang turun langsung ke Tanjung Balai ya. Itu sih menurutku bang ya, kotaku tuh bukan kota mati lah seperti kata-kata orang ya. Banyak hal yang positif yang bisa kita ambil dari kota itu. Itu sih yang pengen kulakukan membuat kota Tanjung ya, pengen menjadikan kota itu kota wisata dan kota ekonomi dan juga kota sepak bola. Ya itu tadi banyak cita-cita yang atau keinginan ketika abang dikasih jabatan nih. Semoga abang nanti di masa depan bisa melaksanakan tuh banyak cita-citanya. Selagi itu cita yang berpositif, arahnya positif, kenapa nggak kita mainkan kan guys? Nah, gitu. Jadi oke, selanjutnya nih, tadi saya mengamati nih, saya mendengar banyak nih kritikan nih pada pemerintah kota Tanjung Balai khususnya kan. Coba bisa diberikan kesimpulan nggak kritikan tentang birokrasi Tanjung Balai ini, biar yang mendengar atau saya pun bisa mengetahui dengan pasti apa sih yang sebenarnya harus dibenahi di kota Tanjung Balai ini kan gitu. Ya soal birokrasi dibilang bang, soal kepemimpinan ya kota Tanjung Balai ya saya lihat bagus bang, cuman ya masih kurangnya ya penegakan yang benar-benar turun ke lapangan bang. Oke. Jadi ya mungkin mereka terlalu pemimpin di kota Tanjung Balai terlalu banyak melihat kebaikan kota Tanjung Balai aja, tapi nggak pernah berkoordinasi sama masyarakat. Misalnya apa sih yang salah dari kota ini ya, jujur aja bang, seperti hotel-hotel yang ada di kota Tanjung Balai itu banyak digunakan tiap malam itu sebagai tempat-tempat mesum. Ada lagi tuh kota Jati namanya, atau kolam-kolam pancingnya ada di kota Tanjung Balai itu digunakan tempat mesum ya. Sebenarnya kalau kita masuk kota Tanjung Balai, pertama kali kita lihat itu ada hotel itu dibuat menjadi tempat-tempat mesum kan. Masa kita baru masuk kota yang kita sayang itu kita langsung lihat seperti itu bang? Sebenarnya itu udah salah bang. Dan itulah tindakan, aku mau tindakan dari pemerintahan kota Tanjung Balai tetap menindak apapun. Ada tindakan tegas nih kan terhadap aksi-aksi ya dibilang ya, aksi yang dianggap tidak baik lah gitu kan. Yang tidak baik, aksi tidak baik ya dibilang ya. Oke. Banyak orang-orang yang lahir dari kota Tanjung Balai itu bukan orang-orang biasa bang. Saya yakin itu karena seperti yang saya dengar ada juga jadi
jenderal ada juga ya. Semoga lah semua yang kita sampaikan hari ini bisa dilihat oleh pemerintah Kota Tanjung Balai, bukan hanya omong kosong bang. Semoga mereka tetap membimbing Kota Tanjung Balai dan membuat kota ini menjadi kota yang benar-benar indah gitu bang. Oke, pesan nih kepada kalian semua pemuda-pemuda Tanjung Balai, satu kata bang. Jangan lupakan kota kelahiranmu, karena mereka butuh kau dan kreativitasmu. Itu aja sih bang. Oke. Gimana? Sudah puas bang dengan Samjo Gubroknya? Oke, semua tadi udah jawab nih pertanyaan-pertanyaanku. Kalau di lain waktu masih bisa kan nanya lagi bang? Bisa bang, kita banyak bahan ini. Ya lagi masa lockdown gini bang. Oke ya. Ya mending kita di rumah aja, biarpun kita ini kita di luar kan, kita tetap di rumah kok. Sampai Oke, jumpa. terima kasih. Salam Samjo Gubrok. Ha.